Audio Jungle. Kondisi kesehatan masyarakat di sini tuh bagaimana sih Pak sebelum masa pandemi COVID-19 ini? Ya, sebelum COVID itu masyarakatnya sangat baik dan kuat sehat karena sering adanya senam pagi. Sering jalan pada waktu minggu, kesegaran jasmani juga. Antara lain Bapak dan Ibu. Ya, di samping itu juga ada kegiatan kadangkala latihan baris berbaris. Nah, itu ya, Pak? Ya, itu sangat mendukung sekali untuk kesehatan pada sebelum pandemi. Ya, setelah pandemi datang, karena sudah terbiasa untuk kondisi badannya itu fit atau kuat, maka pandemi itu untuk menembus sangat kecil atau boleh dikatakan imunnya masyarakat itu sudah cukup kuat untuk menghadapi perang terhadap pandemi atau COVID-19. Ya. Maka dari itu masyarakat di sini khususnya Tanon Kidul RT 02 RW 4 di sini itu sangat antusias dan kuat. Maka setiap harinya atau boleh dikatakan untuk kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan ekonomi dan kehidupan sehari-hari itu tidak ada masalah untuk masalah COVID. Karena sudah itu didukung oleh kesehatan yang luar biasa. Karena sudah terbiasa olahraga, sudah terbiasa untuk senam ya, Pak. Ya, jadi badannya sangat kuat. Di samping itu kan warga masyarakat itu juga patuh terhadap aturan pemerintah, terutama pemakaian masker, cuci tangan, Pak. Ya, jabat tangan juga dijauhi. Di samping itu juga jaraknya sudah diatur. Ya, itu sangat mendukung sekali untuk kesehatan warga masyarakat. Jadi COVID-19 itu sangat kecil sekali untuk masuk di desa Tanon Kidul, khususnya RT 02 RW 4 dan lingkungan sekitarnya. Itu saja. Nah, kan di di setiap desa itu pasti kan ada posyandu kan, Pak, itu. Ya. Nah, apakah di desa di sini tuh ada posyandu untuk memberikan fasilitas terhadap anak balita atau ibu hamil gitu, Pak? Ya, ada. Dan itu sudah dijalankan sebelum COVID-19. Ya, sudah berjalan antara lain balita dan anak-anak dan orang-orang manula ya. Orang yang sepuh ya. Sepuh itu juga ada posyandu khusus dia. Supaya itu tadi badannya selalu sehat. Sekalipun sudah berlanjut usia atau usianya sudah tua atau lanjut, tetap fit. Iya. Contohnya Pak Parno yang umurnya 80 tahun itu masih badminton, dan semangat tinggi luar biasa itu terhadap olahraga. Ya itu tadi, COVID tidak bisa masuk. Imunnya sangat luar biasa. Dan mayoritas orang-orang sepuh itu suka olahraga itu. Olahraga nggih, Pak. Soalnya Pak Parno nggih kagem olahraga badminton kan seminggu ping 3 ya. Iya. Semangat banget. Sing enam keadaannya kalah. Ya, itulah. Kalau di sini tuh ada puskesmas terdekat nggak, Pak, kira-kira di desa Tanon Kidul ini? Itu masuknya puskesmasnya itu kelurahan atau khusus di desanya sendiri ini ada puskesmas, Pak? Ada puskesmas umum di wilayah Gedongan, ada. Lalu puskesmas balai desa
ada, petugasnya juga ada, Nggih. puskesmas umum dokternya juga ada. Jadi masyarakat di sini kalau ada sedikit keluhan terhadap penyakit sekalipun bukan COVID itu sudah bisa ditangani lokal maupun di puskesmas. Lokal maksudnya itu di desa. Nggih. Ini kan musimnya COVID ini, Pak. Nah, itu kan katanya tanaman seperti jahe, kencur itu buat meningkatkan imun, Pak. Kira-kira di desa sini tuh apakah ada yang menanam jahe atau kencur gitu? Oh, maksudnya apotek hidup. Iya, apotek. Apotek hidup itu hanya di sawah-sawah, gedongan itu tepi-tepi, boleh dikatakan samping irigasi itu ada jahe dan juga ada kadangkala ada kencurnya dan juga ada namanya kunir, temulawak. Nah itu bisa untuk kesehatan khususnya tradisional. Lewat jamu itu banyak itu di sini. Iya, Pak. Itu tempatnya di sebelah mana ya, Pak ya kira-kira itu? Itu di kebun saya juga ada. Oh, di kebunnya Pak RT Iya, sendiri. kalau mau lihat boleh. Iya. Lalu di sawah-sawah juga ada. Banyak kan di sini kan masih banyak sawahnya. Iya. Dan di lingkungan masyarakat ini juga nanam seperti itu kok. Iya. Di sini itu ada sekolah TK, SD atau semuanya ada, Pak. Maksudnya yang terdekat dari desa sini gitu. Lengkap. Lengkap. Contohnya ada TK, ada SD-nya, dan SMP-nya di luar sini. Cuman TK, SD. Di bawahnya ada lagi kelompok bermain. Kelompok bermain ada. Nah, di sini tuh kan tadi ketika masa pandemi itu kan anak-anak tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu. Nah, pendampingan orang tua terhadap anaknya itu dilakukan secara efektif atau ketika orang tuanya ada waktu senggang terus menemani anaknya untuk belajar gitu, Pak. Kira-kira tahu nggak, Pak, maksudnya? Ya, orang tua itu kalau diberi tugas gurunya pada saat pandemi, itu orang tuanya membantu juga. Karena gurunya memberi tugas daring. Oh iya. Ya, daring lah, daring itu otomatis juga menggunakan HP. Tapi orang tua juga mengeluh karena pulsa. Kuotanya. Lah itu boros. Nah, itu jawaban saya. Jadi mengeluh bukan mengeluh karena pendidikannya daringnya, mengeluh karena kuotanya ada saranya. Kadang-kala kan HP-nya orang tua jadul. Nah, itu sangat mengganggu terhadap pendidikan anak. Kadang-kala ada yang nggak punya HP-nya. Karena mahal Android. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak ya, mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Razizan Nur Arwan dari YN Surakarta, Pak. Jurusan saya juga pendidikan Islam anak usia dini, Pak. Yaud. Oh iya. Mohon maaf, Pak, ini dengan Bapak siapa, Pak? Sarpono. Nah, saya mau bertanya tentang keagamaan, Pak, di Desa Tanon Kidul RT 4 RW 2 ini. Nah, untuk di desa ini itu ada berapa jenis agama sih, Pak? Khususnya di desa Ngedungan itu cuman ada dua, yang satu Islam, yang satu Kristen atau Nasrani itu.
Untuk yang agama yang lain kelihatannya nggak ada. Untuk di Desa Ngedungan, terutama di Tanon Kidul lah. Kalau di agama Islam itu kan ada beberapa kegiatan, Pak. Ya. Seperti ya TPA, pengajian dan sebagainya. Itu apakah sebelum pandemi dan setelah pandemi ini masih berjalan, Pak? Untuk sebelum pandemi itu rutin ada kegiatan pengajian yang namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi itu lembaga negara yang bersifat keagamaan, itu dinamakan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kemudian setelah pandemi kemarin sempat berhenti beberapa saat karena anjuran pemerintah. Kemudian setelah itu ada masa new kemarin itu berjalan kembali sampai sekarang masih berjalan. Seminggu sekali. Itu malam Kamis tadi malam. Kalau kegiatan TPA itu gimana, Pak? Untuk TPA insya Allah masih jalan, cuman sebagian. Oh iya. Enggak, tolong deh, enggak. Kalau kegiatan sholat berjamaah itu masih efektif ya, Pak ya? Masih di sini masih efektif, masih bagus. Untuk di sini yang ada TPA itu di sini juga ada. Terus sih di itu Atakwa juga ada. Cuman ada sebagian masjid yang enggak dipakai TPA sih, ada juga, tapi juga rata-rata ada semua dalam. Berarti untuk selama pandemi ini kegiatan agama ini tetap masih berjalan, namun sesuai protokol kesehatan ya, Pak. Betul. Antum nuwun ya, Pak nggih. Sami-sami. Tanon Kidul itu budayanya sangat lengkap. Satu, kesenian. Yang kedua, nguri-uri kebudayaan Jawi. Contohnya kebudayaan Jawi itu, contohnya aja gotong royong. Ya, gotong royong. Yang baru saja dilaksanakan tadi pagi, itu kan budaya juga. Gotong royong, saling tolong menolong satu sama lain. Oh, pacungnya di sana tak pinjami. Oh, aritnya di sini ndak ada, tak pinjami. Nah, itu salah satu contoh budaya gotong royong. Lalu mengangkat bersama-sama. Nah, itu budaya gotong royong juga. Dan menjadikan masyarakat itu hidup rukun dan sangat ayem tentrem. Yang kedua, budaya kesenian ada di desa sini. Contohnya juga nguri-uri kabudan jadi gamelan. Lalu ada lagi sama girongnya ada di sini, di kelurahan ada, di tempatnya Bu Sutra Juragan Bawang itu juga ada. Nah, itu untuk nguri-uri kebudayaan Jawi supaya budaya leluhur itu tidak hilang, untuk keseniannya. Sebelum pandemi ini masyarakat pasti kan mayoritas mempunyai pekerjaan ya, Pak ya. Nah, itu aktivitas masyarakat itu di Desa Tanon Kidul ini bekerja sebagai apa saja ya, Pak ya? Sebelum pandemi, Pak, maksudnya. Sebelum pandemi dan pandemi juga. Ini yang saya katakan sebelum pandemi. Masyarakat itu ada yang pegawai, juga ada yang wira swasta. Tapi mayoritas malah wira swasta itu. Ya. Contohnya, misalnya pedagang kecil, UMKM, ya, nah, itu kan banyak di sini, dan itu ketahanan pangannya sangat luar biasa. UMKM untuk pedagang kecil itu. Kalau dibanding dengan pegawai yang biasa itu mungkin UMKM-nya orang-orang itu jauh lebih tahan terhadap kondisi sekarang ini.